Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada benda yang bentuknya sama persis, tapi ukurannya beda? Kayak miniatur mobil sama mobil aslinya. Atau benda yang benar-benar kembar identik. Nah, di dunia geometri, hubungan kayak gini tuh ada namanya loh. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik dua konsep super penting, kekongruenan dan kesebangunan. Oke, kita langsung aja lihat gambarnya ya. Di layar ini ada dua pasang bangun. Kelihatannya sih mirip-mirip aja kan? Tapi coba deh perhatiin baik-baik. Ada perbedaan yang krusial di sini. Satu pasang itu kayak kembar identik, plek ketiplek sama. Satunya lagi lebih kayak kakak adik. Bentuknya sih sama tapi ukurannya beda. Nah, pertanyaannya, mana yang mana dan apa sih aturannya? Nah, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu aturannya. Yuk kita bedah satu-satu apa sebetulnya arti kongruen dan sebangun dalam bahasa matematika. Ini fondasinya, jadi harus paham banget. Ini dia nih, inti dari semua perbedaan. Coba bayangin gini deh, kongruen itu ibaratnya kloningan yang sempurna. Setiap sisi dan setiap sudutnya punya ukuran yang persis sama. Nggak kurang, nggak lebih. Kalau sebangun, aturannya sedikit lebih santai. Sudutnya sih wajib sama besar, tapi panjang sisinya boleh beda. Yang penting, perbandingan atau rasio antar sisinya itu harus sama. Jadi gampangnya, kongruen itu identik, sebangun itu proporsional. Terus, apa berarti kita harus ngukur semua sisi dan sudut tiap kali mau membuktikan? Wah, repot banget dong. Untungnya, para matematikawan udah ngasih kita semacam jalan pintas, atau kita sebut aja toolkit buat ngebuktiin semua ini dengan lebih cepat. Yuk, kita lihat isi toolkitnya. Oke, khusus untuk ngebuktiin dua segitiga itu sebangun, kita punya 3 alat andalan. Pertama, sisi-sisi-sisi. Artinya, perbandingan ketiga pasang sisinya itu sama semua. Kedua, sudut sisi sudut. Ini artinya ada 2 pasang sudut yang sama besar, dan sisi di antara sudut itu perbandingannya juga sama. Ketiga, sisi sudut sisi. 2 pasang sisinya punya perbandingan yang sama, dan sudut yang diapitnya juga sama besar. Ingat ya, kata kunci buat sebangun itu proporsional. Sekarang kita naik level ke kekongruenan. Ingat, yang ini standarnya jauh lebih ketat. Ini tuh kayak fotokopi dengan setting 100%. Gak cuma bentuknya yang sama, ukurannya juga harus identik. Semua sisinya harus sama panjang, semua sudutnya harus sama besar. Gak ada kompromi sama sekali. Toolkitnya mirip nih, sisi-sisi-sisi, sisi sudut-sisi-sudut. Tapi awas jangan sampai ketukar. Buat kongruen, sisi-sisi-sisi itu artinya ketiga pasang sisinya beneran sama panjang, bukan cuma perbandingannya aja. Begitu juga dengan 2 syarat lainnya. Jadi polanya kelihatan kan? Di sini kata kuncinya bukan proporsional lagi, tapi udah jadi sama persis. Oke, teori terus bosan juga ya. Matematika itu paling seru kalau kita langsung terjun dan coba kerjain soalnya. Yuk, kita uji pemahaman kita dengan satu contoh soal. Oke, ini dia kasusnya. Kita dikasih tahu kalau trapesium ABCD itu sebangun dengan PQRS. Beberapa panjang sisinya udah ada, dan tugas kita sekarang adalah cari tahu berapa panjang sisi SR. Kira-kira gimana ya caranya? Ngelihat banyak angka dan huruf kayak gini kadang bikin pusing duluan ya. Jadi langkah pertamanya apa nih? Kita harus mulai dari mana? Eits, tenang dulu, jangan panik. Kuncinya itu kita pecah jadi 3 langkah gampang. Pertama, kita cocokin dulu sudut-sudutnya, biar kita nggak salah pasangin sisi. Kedua, ini yang paling penting. Kita pasangin sisi mana yang bersesuaian. Kalau itu udah benar, langkah ketiga tinggal bikin perbandingannya. Masukin angkanya, dan hitung deh. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Nah, ini dia rumus saktinya. Karena kedua trapesium ini sebangun, maka perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama nilainya. Jadi, panjang AB dibagi PQ itu hasilnya bakal sama persis dengan CD dibagi SR, dan seterusnya. Inilah kunci buat mecahin masalahnya. Kita nggak perlu pakai semua perbandingan tadi kok. Kita cuma perlu pilih pasangan yang datanya kita punya dan yang kita cari. Nah, di sini kita tahu nilai AB, PQ, dan CD, dan kita mau cari SR. Jadi, kita pakai aja perbandingan AB per PQ sama dengan CD per SR. Kalau kita masukin angkanya, jadinya 27/9 sama dengan 6 per SR. Dari sini tinggal hitung-hitungan simpel aja. 27 dibagi 9 itu kan 3. Berarti 3 sama dengan 6 dibagi SR. Artinya, SR itu panjangnya 2 cm. Selesai. Ternyata nggak sesusah yang dibayangin kan? Oke, pemanasan udah, contoh soal udah. Sekarang kita masuk ke tantangan yang sebenarnya, soal yang sering muncul di ujian. Tapi tenang, setelah latihan tadi, kalian pasti bisa. Ini dia nih soalnya, diambil dari kasus di dunia nyata.
Ada tiang bendera tingginya 2 meter dan bayangannya 250 cm. Nah, hati-hati ya, satuannya beda. Terus di waktu yang sama, ada gedung yang panjang bayangannya 40 meter. Pertanyaannya, berapa sih tinggi gedung itu? Ini aplikasi konsep kesebangunan banget loh. Ada kutipan bagus dari Henry Poincaré yang pas banget sama soal ini. Geometri adalah seni menalar dengan benar dari gambar yang digambar secara tidak benar. Maksudnya, kita nggak punya gambar segitiganya di sini. Kita harus pakai imajinasi dan logika kita untuk melihat ada dua segitiga sebangun yang terbentuk dari tiang, gedung, dan bayangan mereka masing-masing. Jadi, sekarang tantangannya buat kalian. Coba bayangin dua segitiga siku-siku yang sebangun itu. Satu dari tiang dan bayangannya, satu lagi dari gedung dan bayangannya. Dengan prinsip kesebangunan yang udah kita bahas, gimana cara kalian nemuin tinggi gedung itu? Coba deh kalian hitung sendiri, terus tulis jawabannya di kolom komentar ya. Selamat mencoba!